akhir bulan Maret, ratusan juta umat muslim Indonesia menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tahukah kamu pemirsa bahwa aktivitas di bulan suci Ramadan ini diperkirakan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia sebesar 0,25%. Dan secara historis pemirsa, periode Ramadan dan Lebaran ini menjadi puncak konsumsi masyarakat Indonesia, di mana permintaan akan barang dan jasa mengalami lonjakan yang sangat pesat, dan ini dapat kita lihat di pusat perbelanjaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut Ramadan dengan berbelanja barang atau jasa pendukung, mulai dari baju lebaran, pernak-pernik hiasan, cindera mata dan parsel, hingga kudapan-kudapan untuk berbuka puasa dan lebaran nanti, seperti kurma, kolak, hingga nastar dan lainnya. Salah satu tempat favorit belanja yang cukup banyak digandrungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanja Ramadan, yakni pusat perbelanjaan alias mall. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 memang telah membuat penurunan pengunjung mal yang merosot secara signifikan. Bahkan sejumlah mal akhirnya ditinggalkan pengunjung dan tenan karena penutupan dampak PPKM yang berkepanjangan. Namun, Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia optimistis akan terjadinya kelonjakan pengunjung hingga lebih dari 100%. Kami optimis ya, pusat perbelanjaan bahwa tahun 2023 ini akan jauh lebih baik dari 2020, 2021 maupun 2022. Kenapa? Karena ini adalah akan menjadi Ramadan ataupun Idul Fitri pertama yang tanpa pembatasan. Setelah 3 tahun sebelumnya itu kan selalu Idul Fitri dengan pembatasan begitu ya. Jadi sekarang adalah Idul Fitri pertama yang akan tanpa pembatasan. Jadi saya kira ini akan menjadi momentum yang baik bagi pusat perbelanjaan karena kami APPBI memperkirakan akan terjadi peningkatan kunjungan bahkan bisa melebihi dari 100% ataupun lebih dari 2019 gitu ya sebelum pandemi. Jadi kalau kita lihat kan Indonesia juga saya kira pertumbuhan ekonominya cukup baik, semua indikator perekonomian menunjukkan yang sangat positif dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi meskipun negara di dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi saya kira Indonesia secara fundamental cukup kuat. Sejalan dengan pernyataan Alfons, seluruh pengelola kini tengah bersiap menyambut kelonjakan tersebut, termasuk salah satu mal di Kota Bekasi ini. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang cukup menggembirakan dan membahagiakan bagi kami, pengelola pusat perbelanjaan. Karena kita ada keyakinan yang emang sudah terbukti bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat booming. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang ada PPKM, juga sebelum ada PPKM. Kita ada program spesial nanti di tanggal 8 sampai tanggal 15 kita ada Midnight Sale. Jadi kita ada program untuk Midnight Sale itu dengan mengundang artis ya. Kita ada 2 artis ternama ibu kota yang kita undang. Itu nanti akan menjadi semacam gimmick yang luar biasa yang pasti akan mendatangkan banyak sekali pengunjung. Dan itu akan menjadi pesta diskon bagi seluruh tenan-tenan yang ada di Grand. Pesta diskon selama bulan Ramadan memang nyatanya berhasil mengundang para pengunjung untuk berbelanja. Mbak Laili, ini kalau misalkan pada saat Ramadan sering ke mall kan, dan biasanya ngapain aja di mall? Belanja diskonan, hunting-hunting lah, cari makanan biasanya. Untuk buka puasa bersama? Takjil ya biasanya. Tapi kalau ngomongin soal diskon, ini kan biasanya suka ada diskon sale gila-gilaan. Biasanya di kisaran berapa persen sih kalau di mall ini untuk baju-baju? Biasanya 50-70% ya. Dan selalu menganggarkan THR gak sih khusus untuk baju, dan itu biasanya berapa persen dari THR? Wah, hampir 50% ya Mas ya. Soalnya 50% dikasih untuk warga kan biasanya. Biasanya pergi ke pusat perbelanjaan alias mall pada saat Ramadan ngapain nih biasanya? Nah, kalau Ramadan biasanya pasti beli hunting buat keluarga sih ya, persiapan lebaran, terus juga mungkin bisa buka puasa buat jalan-jalan aja sih gitu. Ngomongin soal beli baju, ini biasanya pas momen kapan? Apakah di awal-awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan? Ya benar, mungkin lebih di awal, karena kalau di akhir sih biasanya stoknya udah habis nggak sih Mas? Meskipun diskonnya banyak, ya pasti diskonnya sama-sama banyak kalau bulan Ramadan, cuman aku lebih excited di awal karena stoknya pasti masih banyak gitu. Jadi Mbak Wulan ini penggila diskon ibaratnya ya?
Ya bisa dibilang sih, kalau diskon pasti suka lah, siapa sih yang nggak suka diskon kan? Tapi memang tren diskon ini banyak ya di pusat perbelanjaan. Iya betul sekali, apalagi high season kayak gini ya pasti banyak diskon. Lucu-lucu ya pemirsa bajunya. Baju muslim ini memang yang paling diburu di saat bulan Ramadan oleh para pengunjung mal, di mana mereka memilih untuk berbelanja lebih dulu di awal bulan Ramadan ketimbang di akhir karena memang stoknya masih banyak. Kalau di akhir-akhir bulan Ramadan biasanya dikarenakan sale, stoknya suka nggak ada sehingga mereka memilih untuk mempersiapkan dari sekarang. Kolaborasi Ramadan dan pencabutan PPKM memang menjadi janji manis bagi para pelaku usaha akan meningkatnya konsumsi masyarakat. Melansir survei Populix pada 2022 lalu, terjadi lonjakan pengeluaran konsumen Indonesia hingga 50% saat Ramadan. Survei ini menunjukkan mayoritas responden memiliki pengeluaran berkisar 25 hingga 50% lebih besar saat Ramadan daripada anggaran bulanan biasanya. Persentasenya mencapai 43%. Bahkan, ada pula responden yang memiliki pengeluaran lebih besar dari 50% saat Ramadan daripada anggaran bulanan biasanya. Persentasenya sebanyak 27%. Tak hanya itu, kecenderungan konsumsi masyarakat Indonesia juga meningkat loh dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan survei dari Meta dan juga YouGov, ini menyebutkan bahwa konsumen Indonesia memiliki kecenderungan peningkatan untuk berbelanja selama bulan Ramadan dari tahun ke tahun, pemirsa. Di mana data ini menyebutkan pada tahun 2020 total ada 22% masyarakat Indonesia yang berbelanja di saat bulan Ramadan, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 43%, sementara di tahun 2022 ini meningkat menjadi 65%. Namun para pelaku usaha secara offline memang juga memiliki tantangan lainnya, yakni belanja online. Pandemi COVID-19 dan PPKM yang berkepanjangan membuat masyarakat semakin terbiasa berbelanja, baik via e-commerce atau media sosial. Namun tak sedikit juga yang menjadikan mal hanya untuk berbuka puasa dan memilih berbelanja dengan cara online. Biasanya untuk Ramadan saya ke mall untuk kepentingan buka puasa sih biasanya ya bersama teman ataupun keluarga. Jadi sangat jarang sekali ke mall itu untuk belanja khususnya di bulan Ramadan. Kecuali untuk barang-barang yang sangat penting sekali dan darurat baru beli atau belanja di mall. Terus berarti selama ini belanjanya di mana? Selama ini saya aktif sih belanja di e-commerce ya karena udah nyaman banget dan memang agak sulit dikendalikan untuk bisa belanja online gitu setiap bulannya. Ya pemirsa, semakin majunya teknologi saat ini membuat masyarakat semakin memiliki banyak pilihan untuk berbelanja. Dimana kalau kita lihat survei dari Jakpad pada tahun 2022 terhadap 3.340 responden, kita melihat bahwa ada sekitar 65% masyarakat yang memilih untuk berbelanja melalui e-commerce. Sementara itu untuk 59% yang masih pergi ke toko, berbelanja secara offline atau berbelanja secara fisik dan juga langsung. Namun untuk 23% ini juga masih ada masyarakat yang memilih untuk belanja di media sosial. Dan pemirsa, kita lihat nih masih ada ternyata yang langsung belanja secara langsung. Halo, dengan Mbak siapa? Dengan Lala. Mbak Lala. Mbak Lala, saya lihat-lihat Mbak Lala ini memilih untuk datang langsung ke store di tengah kemajuan teknologi. Kenapa memilih tetap datang ke toko? Apakah nggak lebih capek gitu, lebih effort? Kalau menurut saya kalau di toko kita bisa langsung lihat fisik barangnya ya, kayak bahannya. Terus kalau baju mungkin size-nya bisa langsung dicoba. Meningkatnya aktivitas di pusat perbelanjaan juga menjadi berkah, bukan hanya bagi tenan-tenan retail, namun juga food and beverages atau makanan. Filemon, seorang karyawan toko misalnya, ia mengakui Ramadan tahun lalu dirinya kewalahan menghadapi lonjakan transaksi yang terjadi. Kalau untuk Ramadan biasanya memang untuk kenaikan customer sih signifikan ya. Jadi itu lonjakannya memang di hari puasa pertama memang agak kurang begitu menonjol karena agak sepi. Tapi biasanya kalau untuk di pertengahan puasa itu emang udah kadang-kadang sedikit
bludak sih memang untuk antriannya. Kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, itu kenaikannya bisa angka sampai 20-30% sih untuk kenaikan salesnya, apalagi di waktu weekendnya, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah kenaikannya udah luar biasa karena orang kan menunggu untuk jelang buka puasa, kadang mereka mengantri. Mereka sih sabar sih, harusnya sabar. Nilai transaksi bisa dibocorin berapa? Kalau transaksinya rata-ratanya bisa sampai 30, kadang waktu tahun lalu bisa tembus 40 juga sih. Sementara itu di tengah janji manis Ramadan, para pelaku usaha nampaknya harus tetap bersiaga. Pasalnya Bank Indonesia menyebut telah terjadi fenomena langka. Warga RI masih malas belanja jelang Ramadan. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Februari 2023 atau sebulan menjelang Ramadan justru menurun. Sikap pesimis masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan dikhawatirkan akan berdampak kepada tingkat belanja masyarakat selama Ramadan. Bank Indonesia mencatat IKK pada Februari 2023 ada di angka 122,4 atau turun dibandingkan pada Januari yang tercatat 123,0. Berbelanja dan berbuka puasa bersama di bulan Ramadan memang kegiatan yang menyenangkan pemirsa. Namun, jangan sampai lupa ya, datangnya bulan Ramadan adalah untuk meraih pahala melalui ibadah sebesar-besarnya. Jadi, jangan lupa ya untuk berpuasa